Kajian Ramadan 1446 H Tafsir Al-Quran Juz 16 dan Buku Muslim Cerdas Digital. Juz 16 dalam Al-Quran mencakup bagian dari 3 surah, yaitu Surah Al-Kahfi 1875-110, Surah Maryam 19-198, Surah Taha 21-135. Tema utama dalam Juz 16. Kisah Nabi Musa dan Khidir. Menampilkan perjalanan Nabi Musa bersama Khidir, yang menunjukkan kebijaksanaan ilahi di balik peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak adil atau tidak masuk akal. Menjelaskan konsep takdir dan hikmah di balik ketetapan Allah. Kisah Zulkarnain. Seorang raja saleh yang memiliki kekuasaan luas dan membangun tembok untuk menghalangi Yajuj dan Ma'juj. Mengajarkan tanggung jawab pemimpin dan keadilan dalam pemerintahan. Keutamaan iman dan tauhid ditekankan dalam kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. Menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kemuliaan para nabi. Kisah beberapa nabi, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, serta ketabahan mereka dalam menghadapi tantangan. Memberikan contoh keteladanan dan keikhlasan dalam dakwah. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun diulang dalam surah Taha dengan lebih rinci. Mengajarkan kesabaran dalam berdakwah dan kebesaran Allah dalam membela hambanya. Tanggung jawab manusia terhadap wahyu. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang harus diikuti. Ditekankan pentingnya memahami wahyu dengan hati yang khusyuk. Hari kiamat dan balasan akhirat. Gambaran tentang kehidupan setelah mati dan nasib orang-orang yang beriman serta orang-orang yang ingkar. Peringatan akan azab bagi mereka yang menolak kebenaran. Juz 16 menekankan banyak aspek ketauhidan, keimanan, dan pelajaran dari kisah para nabi serta peristiwa besar dalam sejarah Islam. Tema Juz 16 dalam perspektif era digital dan dunia maya. Juz 16 Al-Quran mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dengan era digital saat ini. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, tantangan seperti penyebaran informasi, etika komunikasi, kecerdasan buatan, AI, serta kepemimpinan digital menjadi isu utama. Berikut adalah tema-tema dalam Juz 16 yang dapat dihubungkan dengan dunia digital. Literasi digital dan penyaringan informasi, digital literacy fact-checking. Kisah Nabi Musa dan Khidir, Quran Surat Al-Kahfi 75-82. Nabi Musa tidak langsung memahami tindakan Khidir dan harus bersabar serta berpikir kritis sebelum menyimpulkan. Di era digital, ini mengajarkan kita untuk tidak langsung mempercayai informasi yang kita temui di internet sebelum melakukan verifikasi dan analisis kritis. Implementasi digital. Tanda centang tebal menyaring informasi sebelum membagikan, fact-checking. Tanda centang tebal pentingnya berpikir kritis dalam memahami berita dan media sosial. Kepemimpinan digital dan etika dalam dunia maya. Kisah Zulkarnain, Quran Surat Al-Kahfi 83-98. Zulkarnain adalah pemimpin yang bijaksana dan adil dalam menghadapi tantangan. Dalam dunia digital, ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan digital yang bertanggung jawab dalam mengelola komunitas online dan dunia maya. Implementasi digital. Tanda centang tebal menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab. Tanda centang tebal menggunakan media sosial untuk kepentingan yang bermanfaat dan edukatif. Etika komunikasi di dunia digital. Kisah Maryam dan fitnah yang dihadapinya, Quran Surat Maryam 16-36. Maryam menghadapi fitnah dan tuduhan yang tidak benar, tetapi tetap teguh dan membiarkan kebenaran berbicara. Dalam dunia digital,
Ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara, menghindari hoaks, dan tidak mudah terprovokasi oleh fitnah di media sosial. Implementasi digital. Tanda centang tebal menghindari ujaran kebencian dan cyberbullying. Tanda centang tebal menjaga etika komunikasi dalam dunia maya. AI dan teknologi dalam membantu manusia. Mukjizat Nabi Musa versus sihir Fir'aun. Quran Surat Taha, September 80. Nabi Musa menggunakan mukjizat untuk mengalahkan tipu daya para penyihir Fir'aun. Dalam era digital, ini mengajarkan bahwa teknologi, termasuk AI, harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk manipulasi atau kejahatan siber. Implementasi digital. Tanda centang tebal menggunakan AI dan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk penipuan atau penyalahgunaan. Tanda centang tebal edukasi tentang bahaya deepfake dan disinformasi yang dihasilkan oleh AI. Keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Kehidupan dunia dan akhirat. Quran Surat Taha 124-127. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, dan yang lebih penting adalah akhirat. Dalam konteks digital, ini mengajarkan pentingnya menyeimbangkan kehidupan online dan offline, serta menghindari kecanduan media sosial atau game online. Implementasi digital. Tanda centang tebal mengatur waktu penggunaan media sosial dan internet. Tanda centang tebal membatasi screen time untuk menjaga kesehatan mental. Keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Zulkarnain membangun tembok untuk menghalangi Yajuj dan Majuj. Quran Surat Al-Kahfi 94-98. Zulkarnain membangun pertahanan untuk melindungi masyarakat dari ancaman. Dalam era digital, ini mengajarkan bahwa kita harus membangun keamanan digital yang kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Implementasi digital. Tanda centang tebal menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Tanda centang tebal mewaspadai serangan siber dan pencurian data. Algoritma dan pola perilaku dalam dunia digital. Kisah umat yang terperdaya. Quran Surat Taha 85-97. Kisah Samiri. Samiri menipu kaum Nabi Musa dengan membuat patung anak sapi yang mengeluarkan suara, sehingga mereka menyimpang. Dalam era digital, ini mengajarkan bahwa algoritma media sosial dapat mempengaruhi pola pikir pengguna, sehingga kita harus sadar akan filter bubble dan echo chamber. Implementasi digital. Tanda centang tebal menyadari bagaimana algoritma media sosial membentuk opini kita. Tanda centang tebal mencari perspektif yang beragam sebelum menyimpulkan sesuatu. Kesimpulan. Juz 16 memberikan banyak pelajaran yang relevan dengan dunia digital saat ini. Jika diimplementasikan, maka dunia maya bisa menjadi tempat yang lebih sehat dan bermanfaat. Beberapa prinsip utama dalam era digital berdasarkan Juz 16 adalah: tanda centang putih tebal berpikir kritis dan menyaring informasi sebelum membagikan. Tanda centang putih tebal menjaga etika komunikasi dalam media sosial. Tanda centang putih tebal menggunakan teknologi dan AI untuk kebaikan. Tanda centang putih tebal menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Tanda centang putih tebal melindungi data pribadi dan keamanan digital. Tanda centang putih tebal menyadari efek algoritma dalam membentuk pola pikir kita. Dengan memahami ajaran dalam Juz 16, kita bisa menjadi Muslim digital yang cerdas, memanfaatkan teknologi dengan bijak, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan maya dan nyata. Berikut adalah kerangka buku berjudul Muslim Digital yang Cerdas, Panduan Etika dan Keamanan di Era Digital, beserta daftar isinya. Muslim Digital yang Cerdas,
Panduan Etika dan Keamanan di Era Digital. Penulis, nama Anda. Daftar isi. Pendahuluan. Latar belakang, era digital dan tantangannya. Mengapa Muslim harus cerdas digital? Tujuan dan manfaat buku ini. Bab 1, Literasi Digital dalam Islam. Konsep ilmu dan teknologi dalam Islam. Literasi digital, definisi dan pentingnya. Ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran Muslim dalam perkembangan teknologi. Bab 2, Etika komunikasi dalam dunia digital. Akhlak dalam berkomunikasi di media sosial. Hindari hoaks, ghibah, dan fitnah digital. Peran Muslim dalam menyebarkan kebaikan. Cara bijak menyampaikan pendapat di dunia maya. Bab 3, Keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Pentingnya menjaga data pribadi. Serangan siber dan cara mencegahnya. Etika dalam menggunakan teknologi. Menjadi pengguna internet yang bertanggung jawab. Bab 4, Keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Bahaya kecanduan digital dan media sosial. Manajemen waktu, dunia maya versus dunia nyata. Teknologi untuk ibadah dan produktivitas. Islam dan konsep hidup seimbang, mizan. Bab 5, Menyikapi algoritma dan pola perilaku digital. Bagaimana algoritma media sosial bekerja? Efek filter bubble dan echo chamber. Cara bijak dalam mencari informasi. Menghindari manipulasi digital dan disinformasi. Bab 6, Pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan pendidikan. Memanfaatkan media sosial untuk dakwah. AI dan teknologi dalam pembelajaran Islam. Tantangan dan peluang dakwah digital. Inspirasi dari ulama digital masa kini. Bab 7, Kepemimpinan digital bagi Muslim. Karakter pemimpin digital Muslim. Menginspirasi melalui konten positif. Tantangan moral dalam kepemimpinan digital. Menggunakan teknologi untuk kemaslahatan umat. Bab 8, Teknologi AI dan masa depan Muslim digital. Kecerdasan buatan, AI, dalam kehidupan Muslim. Hukum dan etika penggunaan AI dalam Islam. AI dalam pendidikan, dakwah, dan bisnis. Memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai spiritual. Bab 9, Menjadi Muslim digital yang cerdas dan berakhlak. Prinsip Muslim digital yang cerdas. Tantangan Muslim di era digital. Doa dan zikir untuk perlindungan dari fitnah digital. Kesimpulan dan rekomendasi praktis. Lampiran. Doa dan ayat Al-Quran tentang ilmu dan teknologi. Sumber bacaan dan rekomendasi buku lanjutan. Daftar istilah digital yang perlu diketahui. Buku ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi Muslim agar dapat hidup di era digital dengan bijak, aman, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika Anda ingin mengembangkan isi lebih lanjut, saya siap membantu. Berikut adalah bab 1, Literasi Digital dalam Islam dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab, serta pembahasan mendalam mencakup kajian teori, contoh, studi kasus, dan tindak lanjut. Bab 1, Literasi Digital dalam Islam. 1. Pengertian literasi digital. 1. Definisi literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berinteraksi secara bijak dengan teknologi digital. Kemampuan ini mencakup keterampilan membaca informasi secara kritis, mengelola data digital, dan berkomunikasi dengan etika di dunia maya. Landasan dalam Islam.
Islam menekankan pentingnya ilmu dan keterampilan dalam memahami dunia, termasuk teknologi. Surah Al-Alaq 1:5. اقرأ باسم ربك الذي خلق واحد خلق الإنسان من علق اثنان اقرأ وربك الأكرم ثلاثة الذي علم بالقلم أربعة علم الإنسان ما لم يعلم خمسة. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Az-Zumar 9. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kajian teori. Paul Gister, 1997, mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Jenkins, 2006, menekankan konsep New Media Literacy yang mencakup pemahaman tentang interaktivitas, penciptaan konten, dan etika digital. UNESCO, 2021, memasukkan literasi digital dalam program pembangunan global, menganggapnya sebagai bagian dari kecakapan hidup abad ke-21. Contoh studi kasus. Contoh, seorang Muslim yang mampu memfilter informasi di media sosial, mengecek kebenaran berita sebelum membagikan, dan menggunakan teknologi untuk menambah wawasan Islam. Studi kasus, maraknya hoaks tentang fatwa haram vaksin COVID-19 yang beredar di WhatsApp. Mereka yang memiliki literasi digital dapat memverifikasi informasi dari sumber terpercaya seperti MUI atau Kementerian Kesehatan. Tindak lanjut. Tanda Centang Putih Tebal mengembangkan program pelatihan literasi digital bagi komunitas Muslim. Tanda Centang Putih Tebal mendorong umat Islam untuk menggunakan sumber informasi yang valid dan terpercaya. 1-2. Hubungan literasi digital dengan Islam. 1-2-1. Islam sebagai agama yang mendorong ilmu dan teknologi. Islam mendorong umatnya untuk selalu belajar dan mengembangkan pengetahuan. Landasan dalam Islam. Surah Al-Mujadilah 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadis Nabi. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. H.L. Ibnu Majah. 1-3. Prinsip dasar literasi digital bagi Muslim. 1-3-1. Berpikir kritis dalam konsumsi informasi. Seorang Muslim harus memiliki tabayun, klarifikasi, sebelum menerima dan menyebarkan informasi. Landasan dalam Islam. Surah Al-Hujurat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. 1-4. Peran Muslim dalam mengembangkan literasi digital. 1-4-1. Menciptakan konten digital Islami yang berkualitas. Muslim harus berperan aktif dalam menciptakan konten yang bermanfaat dan sesuai syariat. Landasan dalam Islam. Surah An-Nahl 125. دعوا إلى menilai dan menggunakan teknologi dengan bijak. Pakupin Islam mendorong umatnya untuk menguasai ilmu dan teknologi, tetapi tetap dalam koridor akhlak dan etika. Pakupin Muslim harus berpikir kritis dalam menerima informasi dan aktif menciptakan konten digital yang berkualitas. Tindak lanjut bab 1. Tanda Centang Tebal mengadakan pelatihan literasi digital bagi umat Islam.
Tanda centang tebal mengembangkan kurikulum berbasis literasi digital Islami. Tanda centang tebal mendorong partisipasi Muslim dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Itulah bab 1 yang mendalam untuk buku Muslim digital yang cerdas dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin menambahkan bagian tertentu, saya siap membantu. Bab 2, Etika Komunikasi dalam Dunia Digital. 2.1. Pengertian etika komunikasi dalam dunia digital. 2.1.1. Definisi etika komunikasi digital. Etika komunikasi digital adalah seperangkat norma, aturan, dan prinsip yang mengatur cara seseorang berinteraksi secara online dengan penuh tanggung jawab, kesopanan, dan kebenaran. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya berbicara dengan baik dan benar, serta menghindari perkataan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Surah Al-Ahzab 70. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Isra 53. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kajian teori. Habermas, 1984. Sedih teori tindakan komunikatif. Komunikasi harus didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan manipulasi. S1 MCH Pronunciation Quail, 2010. Sedih teori etika media komunikasi digital harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral. Netiquette, Shea, 1994. Etika komunikasi di internet meliputi kejujuran, sopan santun, dan penghormatan terhadap privasi orang lain. Contoh studi kasus. Contoh, seseorang yang berkomentar sopan di media sosial dan menghindari ujaran kebencian. Studi kasus, selebriti yang terkena dampak fitnah digital di media sosial karena berita hoaks yang menyebar luas. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan edukasi tentang pentingnya etika komunikasi digital. Tanda centang putih tebal mendorong netizen untuk berpikir sebelum berbicara atau membagikan informasi. 2. Menghindari hoaks, ghibah, dan fitnah di media sosial. 2. 1. Bahaya hoaks dan fitnah dalam Islam. Islam melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain dan menyebabkan perpecahan. Landasan dalam Islam. Surah Al-Hujurat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Surah An-Nur 15. إذ تلقونه بلسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ingatlah, ketika kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kalian mengatakan dengan mulut kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian menganggapnya ringan, padahal dalam pandangan Allah itu adalah perkara besar. Kajian teori. Teori disinformasi, Wardle Drashan, 2017, hoaks menyebar karena kurangnya verifikasi dan sifat viralitas media sosial. Social Learning Theory, Bandura, 1977, perilaku menyebarkan hoaks bisa dipelajari dari orang lain di media sosial. Contoh studi kasus. Contoh, orang yang dengan mudah membagikan berita tanpa memverifikasi kebenarannya. Studi kasus, kasus berita palsu tentang tokoh agama yang difitnah dengan video editan deepfake. Tindak lanjut.
Tanda centang putih tebal menyediakan pelatihan literasi digital agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi. Tanda centang putih tebal mempromosikan tabayun dalam komunitas Muslim agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi. 2.3. Peran Muslim dalam menyebarkan kebaikan di dunia digital. 2.3.1. Pentingnya konten positif dalam Islam. Sebagai Muslim, kita harus menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Landasan dalam Islam. Surah Fussilat 33. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadis Nabi. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hal. Muslim. Kajian teori. Teori pengaruh sosial, Cialdini, 2001. Perilaku seseorang bisa berubah berdasarkan pengaruh media sosial. User-generated content, O'Reilly, 2005. Siapa saja bisa menciptakan konten yang berpengaruh di dunia maya. Contoh studi kasus. Contoh, influencer Muslim yang menyebarkan dakwah positif di Instagram dan YouTube. Studi kasus, Ustaz Hanan Attaqi dan Ustaz Abdul Somad yang menggunakan media sosial untuk berdakwah kepada anak muda. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong Muslim untuk aktif membuat konten Islami yang berkualitas. Tanda centang putih tebal membantu menciptakan komunitas digital yang sehat dan positif. Kesimpulan bab 2. Komunikasi digital harus berlandaskan etika Islam. Hoaks, ghibah, dan fitnah adalah ancaman besar dalam dunia maya. Muslim harus berperan dalam menyebarkan konten digital yang bermanfaat. Tindak lanjut bab 2. Tanda centang tebal menyelenggarakan seminar tentang etika komunikasi digital. Tanda centang tebal membuat panduan bagi Muslim dalam berkomunikasi di media sosial. Tanda centang tebal mengembangkan kampanye literasi digital Islami di kalangan anak muda. Itulah bab 2 dari buku Muslim Digital yang cerdas dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin menambahkan atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 3. Keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Pengertian keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Definisi keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi perangkat, informasi pribadi, dan data sensitif dari ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi. Landasan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah, termasuk dalam bentuk informasi dan data pribadi. Surah Al-Baqarah 283. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهنة مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. Jika sebagian dari kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Surah Al-Ahzab 72. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadapnya, lalu manusia yang memikulnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kajian teori. Information Security Theory, Whitman Mathord, 2017, menekankan pentingnya menjaga keamanan informasi melalui enkripsi, firewall, dan kontrol akses.
Social Engineering Theory, Mitnick, 2002, menjelaskan bagaimana manusia bisa dimanipulasi untuk membocorkan data pribadi. Digital Privacy Theory, Solovey, 2008, membahas pentingnya perlindungan data di era digital untuk menghindari penyalahgunaan informasi pribadi. Contoh studi kasus. Contoh, menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di media sosial. Studi kasus. Kasus bocornya data pengguna dari platform media sosial besar yang menyebabkan pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital. Tanda centang putih tebal mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi dalam komunitas Muslim. Ancaman digital dan cara menghindarinya. Jenis ancaman siber. Phishing, upaya penipuan untuk mencuri data melalui email atau pesan palsu. Malware, ransomware, perangkat lunak berbahaya yang merusak atau mengenkripsi data untuk meminta tebusan. Identity theft, pencurian identitas seseorang untuk kejahatan. Social engineering, teknik manipulasi untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban. Landasan dalam Islam. Islam melarang perbuatan mencuri dan merugikan orang lain dalam bentuk apapun, termasuk pencurian data dan penyalahgunaannya. Surah Al-Maidah 38. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Hadis Nabi. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Hl. H.L. Ahmad. Kajian teori. Cybercrime Theory, Wall, 2007, menjelaskan berbagai jenis kejahatan siber yang terjadi di internet. Risk Management Framework, NIST, 2013, menjelaskan strategi mitigasi risiko keamanan digital. Contoh studi kasus. Contoh, penipuan online dengan modus hadiah palsu yang meminta data pribadi korban. Studi kasus, ransomware yang menyerang rumah sakit dan institusi pendidikan, menyebabkan data mereka dienkripsi dan hanya bisa dibuka dengan membayar tebusan. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mengajarkan masyarakat untuk mengenali modus-modus penipuan digital. Tanda centang putih tebal memperkuat sistem keamanan siber di lembaga Islam dan komunitas. Islam mengajarkan untuk menjaga rahasia diri sendiri dan orang lain. Landasan dalam Islam. Surah An-Nur, 27. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Hadis Studi kasus doxing, penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin, yang menyebabkan korban mengalami intimidasi dan ancaman. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal menjaga privasi dan tidak mudah percaya pada aplikasi atau situs yang meminta data pribadi. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi. Kesimpulan bab 3. Keamanan digital adalah bagian dari
Mencegahnya 0. Etika dalam menggunakan teknologi. Bab 3. Tanda centang tebal mengadakan pelatihan keamanan digital bagi masyarakat Muslim. Tanda centang tebal mendorong penerapan kebijakan perlindungan data di lembaga Islam. Tanda centang tebal mengembangkan aplikasi Islami yang menjaga privasi dan keamanan pengguna. Bab 3 ini memberikan pemahaman mendalam tentang keamanan digital dalam Islam dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin menambahkan atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 4. Keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Konsep keseimbangan dalam Islam. Definisi keseimbangan dalam Islam. Keseimbangan dalam Islam adalah prinsip hidup yang menekankan keharmonisan antara aspek spiritual, fisik, dan sosial. Dalam konteks dunia digital, keseimbangan berarti mampu mengelola waktu dengan baik antara aktivitas online dan kehidupan nyata. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menggunakan teknologi. Surah Al-Furqan 67. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di antara keduanya secara wajar. Surah Al-Baqarah 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kajian teori. Balance Theory, Heider, 1958, menyatakan bahwa individu perlu menyeimbangkan hubungan sosialnya untuk mencapai kestabilan psikologis. Digital Wellbeing Framework, Google, 2019, menekankan keseimbangan dalam penggunaan teknologi untuk menjaga kesehatan mental dan kehidupan sosial. Teori Manajemen Waktu, Covey, 1989, membagi aktivitas menjadi kuadran penting versus tidak penting untuk mengelola waktu dengan baik. Contoh studi kasus. Contoh, mengatur jadwal penggunaan media sosial agar tidak mengganggu ibadah dan kehidupan keluarga. Studi kasus, seorang mahasiswa yang kecanduan game online sehingga prestasi akademiknya menurun drastis. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mempromosikan manajemen waktu Islami dalam penggunaan teknologi. Tanda centang putih tebal mengembangkan program detox digital di komunitas Muslim. Bahaya kecanduan digital dan dampaknya. Jenis kecanduan digital. Kecanduan media sosial terlalu banyak menghabiskan waktu di platform seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Kecanduan game online tidak bisa berhenti bermain game hingga mengabaikan kewajiban. Kecanduan konsumsi konten menghabiskan waktu menonton video atau membaca berita tanpa henti. Kecanduan belanja online terlalu sering berbelanja online tanpa kontrol. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam hiburan dan kesenangan duniawi. Surah Al-Araf 31. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-Isra 27. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kajian teori. Addiction Theory, Griffiths, 2005,
kecanduan digital memiliki efek yang sama dengan kecanduan narkoba dalam mempengaruhi otak dan perilaku. Flow Theory, Csikszentmihalyi, 1990, menjelaskan bagaimana seseorang bisa larut dalam aktivitas digital tanpa menyadari waktu yang terbuang. Contoh studi kasus. Contoh, seorang remaja yang lebih banyak berinteraksi di dunia maya daripada di dunia nyata, menyebabkan gangguan sosial. Studi kasus, fenomena, nomophobia, no mobile phone phobia, yaitu ketakutan berlebihan jika tidak memiliki akses ke ponsel atau internet. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal menyediakan program edukasi tentang bahaya kecanduan digital. Tanda centang putih tebal mendorong keseimbangan dalam penggunaan gadget dan waktu bersama keluarga. Islam dan konsep hidup seimbang, mizan. Menjaga waktu antara dunia digital dan ibadah. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah amanah yang harus digunakan dengan bijak. Landasan dalam Islam. Surah Al-Asr 1:3. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadis Nabi. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. H.L. Bukhari. Contoh studi kasus. Contoh, seorang muslim yang mengatur waktu bermain gadget agar tidak mengganggu sholat dan aktivitas ibadah lainnya. Studi kasus, seorang pekerja yang produktivitasnya menurun karena lebih fokus pada media sosial daripada tugasnya. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong program manajemen waktu berbasis Islam. Tanda centang putih tebal membantu muslim mengatur jadwal penggunaan media digital yang sehat. Kesimpulan bab 4. Islam menekankan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dunia digital. Kecanduan digital dapat merusak hubungan sosial, produktivitas, dan spiritualitas. Manajemen waktu yang baik adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Tindak lanjut bab 4. Tanda centang tebal mengembangkan aplikasi pengingat ibadah dan manajemen waktu berbasis Islam. Tanda centang tebal mengadakan kampanye detoks digital untuk muslim. Tanda centang tebal meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan modern. Bab 4 ini membahas bagaimana muslim dapat menyeimbangkan kehidupan digital dan kehidupan nyata dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin menambahkan atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 5. Menyikapi algoritma dan pola perilaku digital. 5.1. Pengertian algoritma digital dan pengaruhnya. 5.1.1. Definisi algoritma digital. Algoritma digital adalah sistem pemrograman yang digunakan oleh platform teknologi untuk menentukan konten yang muncul dalam pengalaman pengguna berdasarkan data dan preferensi mereka. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki aturan dan tatanan, termasuk dalam memahami bagaimana informasi disampaikan dan diterima. Surah Al-Hadid 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Surah Al-Baqarah 286. لا يكلف له نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Kajian teori Filter Bubble Theory, Pariser, 2011, menjelaskan bagaimana algoritma membuat pengguna hanya melihat informasi yang mendukung pandangan mereka, menyebabkan kurangnya keberagaman informasi. Echo Chamber Effect, Sunstein, 2001, algoritma media sosial memperkuat opini pengguna dengan hanya menampilkan konten yang sejalan dengan keyakinan mereka. Persuasive Technology Theory, Vogue, 2003, menjelaskan bagaimana platform digital dirancang untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku pengguna. Contoh studi kasus. Contoh, pengguna media sosial yang terus-menerus melihat konten tertentu karena algoritma menyesuaikan dengan riwayat pencariannya. Studi kasus, seorang individu yang terpapar teori konspirasi karena hanya menerima informasi dari satu sumber akibat efek algoritma. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal menyadarkan masyarakat tentang bagaimana algoritma bekerja dan cara menghindari jebakan informasi sepihak. Tanda centang putih tebal mengajarkan verifikasi informasi sebelum mempercayainya. 5.2. Efek filter bubble dan echo chamber dalam dunia digital. 5.2.1. Apa itu filter bubble dan echo chamber? Filter bubble situasi di mana seseorang hanya melihat informasi yang sudah sejalan dengan pandangan mereka, sehingga perspektif menjadi sempit. Echo chamber lingkungan digital di mana seseorang hanya mendengar pendapat yang mendukung keyakinannya tanpa kritik atau perspektif lain. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk mencari kebenaran dari berbagai sumber dan tidak hanya mengikuti informasi yang menyenangkan hati. Surah Az-Zumar, 18. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Hadis Nabi. الحكمة ضلة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. Hikmah, kebenaran, adalah barang yang hilang bagi orang beriman. Dimanapun ia menemukannya, ia lebih berhak terhadapnya. H.L. Tirmidzi. Kajian teori Social Identity Theory, TOEFL, 1979, individu cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, memperkuat efek echo chamber. Confirmation Bias, Niskerson, 1998, kecenderungan manusia untuk mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya, mengabaikan informasi yang bertentangan. Contoh studi kasus. Contoh, pengguna media sosial yang hanya mengikuti akun yang mendukung pandangan politiknya tanpa melihat perspektif lain. Studi kasus, polarisasi politik yang meningkat karena algoritma media sosial hanya menampilkan berita dari satu sisi. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencari informasi dari berbagai sumber. Tanda centang putih tebal mendorong keterbukaan dalam menerima pandangan berbeda. 5.3. Cara menyikapi algoritma digital dengan bijak. 5.3.1. Langkah-langkah menghindari manipulasi algoritma. Diversifikasi sumber informasi mengikuti berbagai sumber berita untuk mendapatkan perspektif yang seimbang. Verifikasi fakta mengecek informasi dari sumber terpercaya sebelum mempercayainya. Bersikap kritis terhadap konten yang ditampilkan, tidak langsung percaya pada informasi yang disarankan oleh algoritma. Landasan dalam Islam. Surah Al-Isra, 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Contoh studi kasus. Contoh, menggunakan alat pengecekan fakta seperti Google Fact Check atau Snopes sebelum membagikan berita. Studi kasus, hoaks tentang isu kesehatan yang menyebar cepat di media sosial karena pengaruh algoritma. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mengembangkan kesadaran literasi digital agar lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Tanda centang putih tebal mendorong platform media sosial untuk lebih transparan dalam cara algoritma mereka bekerja. Kesimpulan bab 5. Algoritma digital dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dunia, sehingga perlu disikapi dengan bijak. Filter bubble dan echo chamber dapat mempersempit wawasan dan memperburuk polarisasi masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari kebenaran dari berbagai sumber, tidak hanya yang mendukung pandangan mereka. Tindak lanjut bab 5. Tanda centang tebal mengajarkan umat Islam cara menyaring informasi yang benar di dunia digital. Tanda centang tebal menyelenggarakan pelatihan literasi digital berbasis Islam. Tanda centang tebal mengembangkan platform digital yang lebih adil dan seimbang dalam menyajikan informasi. Bab 5 ini membahas bagaimana menyikapi algoritma digital dengan bijak dalam perspektif Islam dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin memperdalam atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 6. Pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan pendidikan. 6.1. Konsep pemanfaatan teknologi dalam Islam. 6.1.1. Definisi teknologi dalam konteks dakwah dan pendidikan. Teknologi adalah alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan mempercepat proses pembelajaran. Dalam konteks Islam, teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Landasan dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan ilmu dan sarana yang ada untuk menyebarkan kebaikan dan menuntut ilmu. Surah Al-Mujadilah 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nahl 125. دعوا إلى أسابيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kajian teori. Media and Learning Theory, Salomon, 1979, media dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Diffusion of Innovations Theory, Rogers, 1962, teknologi dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat dan luas. Digital Learning Theory, Simmons, 2005, teknologi mempermudah akses ilmu dan memungkinkan pembelajaran tanpa batasan ruang dan waktu. Contoh studi kasus. Contoh, seorang ustaz yang menggunakan YouTube untuk menyampaikan kajian Islam kepada audiens global. Studi kasus, Universitas Islam yang menerapkan sistem e-learning berbasis teknologi untuk pendidikan jarak jauh. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong penggunaan teknologi untuk menyebarkan dakwah dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Tanda centang putih tebal mengembangkan kurikulum berbasis teknologi untuk madrasah dan pesantren. 6.2. Peran media sosial dalam dakwah Islam. 6.2.1. Manfaat media sosial untuk dakwah. Menyebarkan ilmu Islam dengan cepat memungkinkan penyampaian ajaran Islam dalam hitungan detik. Menjangkau audiens global tidak terbatas oleh waktu dan tempat.
memudahkan interaksi dengan umat dapat menjawab pertanyaan dan berdiskusi tentang Islam secara langsung. Landasan dalam Islam. Surah Fussilat 33. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kajian teori. Uses and Gratification Theory, Blumler-Katz, 1974, media sosial digunakan berdasarkan kebutuhan pengguna, termasuk untuk pencarian ilmu agama. Interactivity Theory, S1MCH Pronunciation Milan, 2002, media digital memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara pendakwah dan audiensnya. Contoh studi kasus. Contoh, seorang influencer muslim yang membuat konten edukasi Islam di TikTok untuk menarik generasi muda. Studi kasus, maraknya ceramah digital di platform seperti YouTube dan Instagram yang membantu meningkatkan pemahaman Islam di kalangan masyarakat awam. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong dai untuk lebih aktif di media sosial. Tanda centang putih tebal membuat pedoman etika dakwah digital agar tidak menyesatkan umat. 6.3. Transformasi pendidikan Islam dengan teknologi. 6.3.1. Penggunaannya learning dan LMS, Learning Management System. Pendidikan berbasis digital menggunakan aplikasi dan platform seperti Moodle, Google Classroom, atau LMS khusus Islam. Integrasi Artificial Intelligence, AI, dalam pembelajaran AI dapat membantu personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemanfaatan virtual reality, VR, dan augmented reality, AR, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat simulasi interaktif dalam memahami sejarah Islam. Landasan dalam Islam. Surah Al-Alaq 1:5. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kajian teori. Connectivist Theory, Simmons, 2005, teknologi membantu individu dalam menghubungkan dan memperoleh ilmu dari berbagai sumber digital. Blended Learning Approach, Graham, 2006, penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan online meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh studi kasus. Contoh, penggunaan aplikasi Quran digital yang dilengkapi dengan tafsir dan terjemahan berbagai bahasa. Studi kasus, Universitas Islam yang menerapkan kelas online untuk memfasilitasi mahasiswa dari berbagai negara. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan penggunaan platform digital untuk pendidikan Islam. Tanda centang putih tebal mengembangkan kurikulum berbasis teknologi untuk madrasah dan sekolah Islam. Kesimpulan bab 6. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk dakwah dan pendidikan dengan cara yang efektif dan luas. Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam dan harus digunakan dengan bijak. Transformasi pendidikan Islam dengan teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran. Tindak lanjut bab 6. Tanda centang tebal mengadakan pelatihan bagi dai dan guru untuk menggunakan teknologi dalam dakwah dan pendidikan. Tanda centang tebal mengembangkan platform dakwah digital yang lebih interaktif dan edukatif. Tanda centang tebal mengintegrasikan teknologi AI dan VR dalam kurikulum pendidikan Islam. Bab 6 ini membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk dakwah dan pendidikan dalam perspektif Islam dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin memperdalam atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 7, Kepemimpinan Digital bagi Muslim. Konsep kepemimpinan dalam Islam dan era digital.
Definisi kepemimpinan digital dalam Islam. Kepemimpinan digital adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memberikan pengaruh positif dalam dunia digital, termasuk di media sosial, komunitas daring, dan platform digital lainnya. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Surah Al-Baqarah 247. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وله يؤته ملكه من يشاء والله واسع عليم. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai rajamu. Mereka berkata, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan ia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan memberinya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surah An-Nisa 58. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kajian teori. Transformational Leadership Theory, BAS, 1985, kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi, motivasi, dan inovasi. Digital Leadership Theory, Stoller, 2017, pemimpin digital harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan menginspirasi orang lain dalam dunia digital. Ethical Leadership Theory, Brown Trevino, 2006, pemimpin harus bertindak berdasarkan prinsip etika dan tanggung jawab. Contoh studi kasus. Contoh, seorang muslim yang memimpin gerakan dakwah digital dengan konten yang inspiratif dan mendidik di media sosial. Studi kasus, tokoh-tokoh Islam yang menggunakan platform digital untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, seperti Nouman Alihan atau Mufti Meng. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong Muslim untuk mengambil peran aktif sebagai pemimpin di komunitas digital. Tanda centang putih tebal mengembangkan pelatihan kepemimpinan digital berbasis Islam. Karakteristik pemimpin digital Muslim. Sifat-sifat pemimpin digital yang ideal. Amanah bertanggung jawab atas informasi dan pengaruh yang disebarkan. Adil tidak menyebarkan kebohongan atau informasi yang menyesatkan. Visioner mampu melihat tantangan dan peluang dalam dunia digital. Empati peduli terhadap audiens dan komunitas yang dipimpinnya. Tegas dalam prinsip Islam tidak tergoda untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Landasan dalam Islam. Surah Al-Ahzab 72. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadapnya, lalu manusia yang memikulnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kajian teori. Servant Leadership Theory, Greenleaf, 1970, pemimpin harus melayani masyarakat dengan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian. Contoh studi kasus. Contoh, seorang muslim yang membangun komunitas edukasi Islam berbasis digital. Studi kasus, seorang aktivis yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten motivasi Islam. Tindak lanjut.
Tanda centang putih tebal membantu Muslim memahami tanggung jawab mereka sebagai pemimpin digital. Tanda centang putih tebal mengembangkan standar etika kepemimpinan digital Islam. Tantangan kepemimpinan digital dalam Islam. Tantangan utama pemimpin digital Muslim. Hoaks dan disinformasi. Bagaimana pemimpin dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan dalam media digital. Etika dan moralitas digital. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam dalam dunia digital yang penuh tantangan. Keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Mengatur waktu antara kepemimpinan digital dan tanggung jawab kehidupan nyata. Landasan dalam Islam. Surah Al-Isra 36. ولا تقف ما ليس لك به علم. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kajian teori. Media Ethics Theory, Patterson Wilkins, 2014, Etika dalam penggunaan media digital untuk kepentingan publik. Contoh studi kasus. Contoh, seorang dai digital yang harus menghadapi serangan hoaks dan kritik di media sosial. Studi kasus, seorang pemimpin Muslim yang tersandung kasus karena unggahan media sosial yang tidak dipertimbangkan dengan matang. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan edukasi etika digital bagi pemimpin Muslim. Tanda centang putih tebal mengembangkan komunitas kepemimpinan digital berbasis Islam. Kesimpulan bab 7. Kepemimpinan digital adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kejujuran. Pemimpin digital Muslim harus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam setiap konten yang mereka sebarkan. Tantangan dalam kepemimpinan digital dapat diatasi dengan ilmu, hikmah, dan kebijaksanaan. Tindak lanjut bab 7. Tanda centang tebal mengadakan pelatihan kepemimpinan digital berbasis Islam. Tanda centang tebal mendorong Muslim untuk lebih aktif dalam memimpin komunitas digital. Tanda centang tebal mengembangkan standar etika kepemimpinan digital Muslim. Bab 7 ini membahas bagaimana Muslim dapat menjadi pemimpin digital yang bertanggung jawab dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin memperdalam atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 8, Teknologi AI dan Masa Depan Muslim Digital. 8.1. Konsep kecerdasan buatan, AI, dalam perspektif Islam. 8.1.1. Definisi kecerdasan buatan, AI, dan perannya dalam dunia digital. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan otomatisasi tugas. AI kini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan dakwah digital. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk teknologi, adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab. Surah Al-Alaq 1:5. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Yunus 101. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Kajian teori. Turing Test Turing 1950 mengukur sejauh mana AI bisa meniru kecerdasan manusia. Machine Learning Theory, Mitchell, 1997,
AI dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa pemrograman eksplisit. Ethical AI, Floridin Cowles, 2019, menyoroti pentingnya etika dalam pengembangan AI agar tidak disalahgunakan. Contoh studi kasus. Contoh, penggunaan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan agama secara otomatis berdasarkan data Al-Quran dan hadis. Studi kasus, AI yang digunakan dalam aplikasi Islam seperti Muslim Pro dan Quran.com untuk membantu umat Muslim dalam ibadah sehari-hari. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan batasan AI dalam Islam. Tanda centang putih tebal mengembangkan AI yang berbasis nilai-nilai Islam untuk membantu umat. 8.2. Manfaat AI dalam dunia Islam. 8.2.1. Bagaimana AI membantu umat Muslim? AI dalam dakwah digital menggunakan AI untuk menyebarkan konten Islam secara otomatis dan personalisasi. AI dalam pendidikan Islam. AI dapat membantu dalam penerjemahan Al-Quran, tafsir, dan analisis hadis. AI dalam manajemen keuangan syariah. AI digunakan untuk analisis keuangan berbasis syariah dan investasi halal. Landasan dalam Islam. Surah Al-Mujadilah 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kajian teori. Human Computer Interaction, HCI, Carroll, 2003, AI dapat berinteraksi dengan manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pembelajaran. Neural Network Theory, LeCun, 2015, AI dapat mengenali pola dalam data, seperti analisis teks keislaman. Contoh studi kasus. Contoh, AI dalam aplikasi sholat yang bisa memberi pengingat otomatis dan menganalisis kebiasaan ibadah pengguna. Studi kasus, AI yang digunakan dalam analisis ayat-ayat Al-Quran untuk mencari keterkaitan makna antar surah. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong riset AI dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam. Tanda centang putih tebal mengembangkan teknologi AI yang bermanfaat bagi umat Islam. 8.3. Tantangan dan etika AI dalam Islam. 8.3.1. Batasan dan risiko penggunaan AI. Penyalahgunaan AI untuk manipulasi AI dapat digunakan untuk deepfake atau menyebarkan informasi palsu. AI dan privasi data. AI dapat mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa izin. Ketergantungan pada AI. Berkurangnya peran manusia dalam memahami ilmu agama jika hanya mengandalkan AI. Landasan dalam Islam. Surah Al-Hujurat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Surah Al-Isra 36. ولا تقف ما ليس لك به علم. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kajian teori. AI bias, BINS, 2018, AI dapat memiliki bias jika data yang digunakan tidak netral. AI Ethics and Responsibility, Jobin, 2019, AI harus dikembangkan dengan mempertimbangkan moral dan keadilan. Contoh studi kasus. Contoh, AI yang memberikan fatwa otomatis tanpa mempertimbangkan konteks kehidupan pengguna. Studi kasus, algoritma media sosial yang menggunakan AI untuk menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna, tetapi dapat menyebabkan bias informasi. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan regulasi AI dalam Islam agar tidak disalahgunakan. Tanda centang putih tebal menyusun kode etik AI Islami untuk pengembang teknologi. Kesimpulan bab 8.
AI adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan dakwah dan pendidikan Islam. AI harus dikembangkan dengan nilai-nilai Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif. Umat Islam harus memahami manfaat dan tantangan AI untuk memanfaatkannya secara optimal. Tindak lanjut bab 8. Tanda centang tebal mengembangkan AI berbasis Islam yang membantu umat dalam ibadah dan pendidikan. Tanda centang tebal mendorong regulasi AI dalam Islam agar tidak disalahgunakan. Tanda centang tebal menyelenggarakan kajian dan seminar tentang AI dalam perspektif Islam. Bab 8 ini membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk kemajuan umat Islam dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin memperdalam atau memperluas pembahasan, saya siap membantu. Bab 9. Menjadi Muslim digital yang cerdas dan berakhlak. 9.1. Konsep Muslim digital yang cerdas dan berakhlak. 9.1.1. Definisi Muslim digital yang cerdas. Muslim digital yang cerdas adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas digitalnya, baik dalam konsumsi informasi, interaksi sosial, maupun dalam menyebarkan konten. Landasan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya hikmah, akhlak, dan penggunaan ilmu untuk kebaikan. Surah Al-Baqarah 269. يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Surah Al-Isra 70. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kajian teori. Digital Literacy Theory, Gilster, 1997, kecerdasan digital mencakup pemahaman kritis terhadap informasi, komunikasi, dan etika dalam dunia digital. Media Literacy Model, Livingstone, 2004, media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku individu. Ethical Decision Making Model, RES, 1986, seorang Muslim harus mempertimbangkan aspek moral dalam setiap keputusan yang diambil di dunia digital. Contoh studi kasus. Contoh, seorang Muslim yang aktif berdakwah di media sosial dengan konten positif tanpa menyinggung atau menyebarkan kebencian. Studi kasus, penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita palsu versus bagaimana seorang Muslim dapat berkontribusi dalam menyebarkan kebaikan. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal meningkatkan pemahaman umat Islam tentang literasi digital berbasis etika Islam. Tanda centang putih tebal mengembangkan modul edukasi tentang menjadi Muslim digital yang bertanggung jawab. 9.2. Akhlak digital dalam Islam. 9.2.1. Prinsip akhlak dalam dunia digital. Jujur dalam berbagi informasi, tidak menyebarkan hoaks dan fitnah. Sopan dan beradab dalam berkomunikasi, menghindari ujaran kebencian dan kata-kata kasar. Bijak dalam menggunakan media sosial, tidak berlebihan dan tetap menjaga keseimbangan kehidupan nyata. Menggunakan teknologi untuk kebaikan, membantu sesama dan menyebarkan dakwah Islam. Landasan dalam Islam. Surah Al-Hujurat, November 12. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain,
karena boleh jadi mereka lebih baik darinya. Surah An-Nahl 125. دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kajian teori. Netiquette Theory, Shea, 1994, norma dan etika dalam komunikasi digital yang harus dijaga untuk menciptakan interaksi yang sehat. Contoh studi kasus. Contoh, seorang muslim yang selalu memastikan informasi sebelum membagikannya di media sosial. Studi kasus cyberbullying yang menyebabkan korban mengalami tekanan mental dan bagaimana Islam mengajarkan adab dalam berkomunikasi. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mendorong kampanye literasi digital yang berbasis akhlak Islam. Tanda centang putih tebal meningkatkan kesadaran tentang etika komunikasi digital dalam komunitas Muslim. 9.3. Menjaga keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata. 9.3.1. Mengelola waktu antara dunia digital dan dunia nyata. Mengatur screen time membatasi waktu penggunaan media sosial dan internet. Mengutamakan interaksi sosial nyata tidak hanya berkomunikasi secara virtual tetapi juga menjaga hubungan sosial yang baik di dunia nyata. Tidak melalaikan ibadah karena teknologi menyeimbangkan antara aktivitas digital dan kewajiban ibadah. Landasan dalam Islam. Surah Al-Asr 1:3. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kajian teori. Digital Wellbeing Theory, Google, 2019, keseimbangan digital adalah kunci kehidupan yang sehat dan produktif. Contoh studi kasus. Contoh, seorang muslim yang memiliki jadwal penggunaan teknologi yang seimbang tanpa mengabaikan ibadah dan keluarga. Studi kasus, seorang anak yang mengalami kecanduan gadget hingga menurunkan prestasi akademiknya dan bagaimana solusi Islam dalam mengatasi hal ini. Tindak lanjut. Tanda centang putih tebal mengembangkan program detox digital berbasis Islam. Tanda centang putih tebal menyediakan edukasi tentang keseimbangan hidup dalam era digital. Kesimpulan bab 9. Muslim digital harus cerdas dalam memilah informasi dan bertanggung jawab dalam berinteraksi. Akhlak digital yang baik mencerminkan karakter Muslim yang sejati. Menjaga keseimbangan antara teknologi dan kehidupan nyata adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan. Tindak lanjut bab 9. Tanda centang tebal meningkatkan kesadaran umat Islam tentang etika digital. Tanda centang tebal mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung keseimbangan digital. Tanda centang tebal mendorong Muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan niat baik dan tanggung jawab. Bab 9 ini memberikan panduan untuk menjadi Muslim digital yang cerdas dan berakhlak dengan landasan Al-Quran dalam huruf Arab. Jika Anda ingin memperluas pembahasan, saya siap membantu. Berikut adalah ilustrasi untuk salah satu pokok bahasan yang menggambarkan keseimbangan antara teknologi dan spiritualitas dalam kehidupan seorang Muslim digital. Jika Anda ingin ilustrasi tambahan untuk pokok bahasan lainnya, saya siap membantu.